Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini seputar dunia marketing, saya akan menyampaikan beberapa tips ya. Yang sebelumnya di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan cara menjadi marketing. Kita harus memahami tiga hal, dan juga di video selanjutnya tentang data prospecting. Jadi buat teman-teman yang belum lihat, silakan ditonton di video saya sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar agar bisa saya mengulas kembali seputar tentang ilmu marketing ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tips atau informasi ya. Untuk menjadi seorang marketing itu kita harus memanfaatkan semua aspek dan peluang. Jadi tidak hanya prospecting, product knowledge dan benefitnya, kita juga harus mengetahui pasar kita. Kita memahami sikon dan situasi pasarnya. Jadi kita harus bisa bersosialisasi di daerah tersebut. Jadi sebelum kita menjual nih, kita contoh menjual produk motor ya, mungkin lebih enaknya di motor ya, ataupun yang lainnya, ataupun produk-produk lainnya. Tapi saya berikan sampel ataupun contoh motor. Di desa A adalah suatu perkebunan ataupun perkampungan. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu yang cocok untuk wilayah sana adalah motornya apa. Jadi kita bisa menganalisa terlebih dahulu dan menguasai produk yang akan kita jual. Contohnya dia perkebunan sawit, karet, dan jalan bebatuan berlumpur. Nah, ini yang cocok kita tawarkan adalah motor sport dengan tipe trail. Nah, jadi kita tidak salah sasaran gitu ya, tidak salah pasar. Kalau kita tawarkan tipenya Matic, bisa saja akan terjual, namun secara pasarnya, secara fungsinya ini sangat tidak mendominan ya. Jadi kita harus tahu pasarnya. Nah, setelah kita tahu pasarnya, kita tawarkan, tentunya di sana nanti akan terjadinya sebuah interaksi. Jadi kita tawarkan dengan sikon nih, dengan keadaan kondisi, ini Pak, daerahnya jalannya berlumpur, berlubang, cocok untuk angkat berat seperti ini. Kita tawarkan motornya cocoknya yang trail. Nah, ternyata mereka tidak berminat. Saya ingin membeli untuk tipe Matic deh katanya. Nah, jelas di sini kan tidak cocok nih Matic, jalannya berlubang, berlumpur. Nah, kita harus tahu. Nah, bisa saja dia ingin membeli motor Matic untuk anaknya yang sekolah kuliah di luar desa, mungkin di kota. Jadi kita harus tahu juga nih kebutuhannya untuk siapa. Jadi seorang marketing itu kita harus lebih tinggi kajinya dan wawasannya. Kita mengembangkan suatu ide, suatu gagasan itu banyak ya caranya. Dan pastinya kita harus banyak-banyak bersosialisasi, tidak hanya secara langsung ataupun secara sosial media. Nah, ini yang harus kita kuasai. Selain menggunakan dunia digital sosial media, kita juga lebih bagusnya untuk langsung bertatap muka dengan para calon customer ataupun orang-orang yang ada di tempat ya, secara nyatanya. Jadi
Jika kita sudah dikenal oleh masyarakat ataupun lingkungan sana, kita seorang marketing dari dunia otomotif perusahaan ini, dan mereka welcome dengan kita, nah baru kita mencari database-nya, sosial medianya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, atau sebagainya. Kita coba untuk memintanya dengan cara untuk apa pastinya begitu ya. Pasti kebanyakan calon customer ataupun masyarakat kita mintai database ataupun data pribadi mereka berat ya. Tapi dengan cara begini Bapak, kita dari perusahaan ini, perusahaan A, dunia otomotif ataupun perusahaan penjualan sepeda motor. Kita saat ini sedang ada promo, ada program. Bisa saja Bapak saat ini tidak tertarik. Mungkin di lain hari Bapak ada keinginan membeli sepeda motor. Nah, jika saya memiliki nomor handphone Bapak, Facebook atau segala macamnya, saya bisa menginformasikan program-program update harga terbaru sepeda motor. Tidak harus Bapak membeli saat ini, dan juga tidak harus Bapak membelinya. Yang pasti saya bisa memberikan informasi secara langsung untuk rekomendasi ke Bapak. Bisa saja nanti keluarga, saudara ataupun teman-temannya bisa Bapak sampaikan tentang informasi yang ada di perusahaan kami saat ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Memang kebanyakan calon nasabah ataupun masyarakat itu sulit ya untuk dimintain nomor handphone dan database. Karena apa? Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kita harus tahu apa alasan masyarakat ataupun orang sulit untuk memberikan data pribadinya atau seperti nomor handphone dan lainnya. Karena terlalu banyak marketing yang membuat promo-promo yang membuat seseorang ataupun kita, saya pribadi sendiri, muak dengan apa yang disampaikan. Contohnya di telepon, SMS, di WhatsApp. Nah, ini ada jam-jam dan ada aturannya. Tidak sembarang kirim dan tidak sembarang share gitu. Jadi kebanyakan marketing ataupun, saya tidak mengatakan itu tidak bagus ya, tapi kebanyakan diri pribadi saya sendiri juga saya merasa risih gitu ya. Jadi dalam kurun 1 bulan kita paling banyak untuk jenis program informasi ya 2 kali, seperti SMS ataupun yang telepon ya. Jika terlalu sering, ini akan mengakibatkan menimbulkan suatu efek yang kurang baik. Nah, jadi makanya saya sarankan buat teman-teman, buat sahabat, usahakan pada saat prospecting mendapat database alamat sosial medianya. Kenapa? Karena di sosial media kita mengirim promo dan program hanya kita tag, mau dibaca atau tidak mengganggu ya, tidak mengganggu aktivitas dan tidak mengganggu kesibukannya, dan HP-nya juga tidak terlalu ribut dengan SMS masuk, telepon masuk. Pada saat dia membuka beranda ataupun akun Facebooknya, dia akan melihat promonya, dan mungkin pada saat itu dia tidak membaca. Tapi saya yakin ini tidak menjadi suatu hal masalah yang besar dan merasa terganggu dengan apa yang kita informasikan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jadi fungsinya sosial media itu kita menyampaikan secara instan, tidak merasa membuat orang terganggu. Jadi kita harus pandai memanfaatkan situasi dan kondisi. Tidak juga semerta-merta kita sering share nih di Facebooknya promo program. Nah, itu juga mengganggu ya. Kita harus punya aturan dan etika dalam berbisnis ataupun berjualan. Tidak semerta-merta seenak kita aja kita kirim, mau dibaca atau tidak, malah nanti kita diblok ya. Dan pastikan juga selain Anda memanfaatkan sosial media, Anda sering-seringlah bermain ataupun berkunjung di suatu tempat, suatu daerah yang mungkin di sosial media sudah berteman, berkunjung, silaturahmi,
Dan pastinya saya ingatkan kembali buat teman-teman, buat sahabat, pada saat bersosialisasi jangan langsung to the point menawarkan produk Anda. Ini yang sering terjadi pada marketing pemula. Oh, saya dari sini Pak, ini Bu menawarkan ini brosurnya. Salah ya. Mungkin sebagian banyak orang mengatakan itu benar, tapi bagi saya sendiri yang sudah saya alami kehidupan saya sendiri saat saya menjadi marketing, saya untuk menjajaki satu wilayah itu lebih kurang 1 bulan baru saya mensosialisasikan produk yang akan saya jual. Saya memperkenalkan diri saya dulu, saya bersosialisasi seperti layaknya kita berkenalan. Saya Ridwan Pak, boleh saya bermain di sini ataupun ngopi, numpang ini segala macamnya. Tentu dia akan menimbulkan pertanyaan karena kita memakai seragam ya. Dari mana Bang? Dari mana Pak? Atau dari mana Dek? Oh, saya dari sini Pak, dari perusahaan ini. Kebetulan saya lewat kemari sambil melihat-lihat situasi, siapa tahu ada yang cocok nih dengan produk yang saya jual. Pasti dia nanti akan memberikan balasan kembali. Emang jual apa? Motornya apa gitu ya. Nah, di sini ini langkah kita untuk masuk memberikan solusi dan menawarkan produk kita. Tapi jangan langsung, oh ini Pak begini, ini programnya begini, ini segala macam. Jangan terlalu panjang karena nanti dia juga akan males gitu ya. Jadi ini Pak, kita dari perusahaannya showroom ini kita sedang ada promo nih Pak, makanya kita masuk ke daerah-daerah, coba untuk sosialisasikan, siapa tahu ada yang berminat dan tidak ada kesempatan waktu untuk datang ke showroom kita. Nah, inilah kami datang, syaratnya juga gampang kok Pak kalau Bapak berminat. Nah, jadi di sini nanti akan terjadi chemistry ataupun ikatan ya. Mungkin pada saat itu tidak langsung berdampak, tapi kita akan meminta database-nya. Saya yakin buat teman-teman pasti diberi database minimal nomor handphonenya. Jadi kita langsung, oh begini Pak, jika Bapak berminat di lain waktu, ini nomor saya, atau mungkin saya bisa minta nomor Bapak biar saya menghubungi Bapak. Nah, jadi caranya ya, ada caranya yang harus kita pahami. Tidak semerta-merta kita langsung menginginkan penjualan nih, antusias menggebu. Nah, ini juga tidak bagus ya. Semua marketing ingin melakukan penjualan dan ingin mendapat penjualan, tapi harus tahu teknik, etika, dan tata caranya. Saya dulu sebagai marketing pernah menjalani di teknik ini 3 bulan. Saya hanya mampu menjual sepeda motor 3 unit, kebayang nggak? Tapi saya selalu belajar dan mempelajari dari suatu wilayah dan daerah. Setiap wilayah ataupun daerah desa itu berbeda-beda dan karakter orangnya juga berbeda-beda. Nah, ini harus kita memahami. Jadi seorang marketing kita harus bisa menjadi bunglon. Di desa A kita harus seperti ini, ya kita harus seperti itu. Jadi memang kita harus bisa menjadi bunglon. Jadi buat teman-teman, buat sahabat, mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa mengambil sedikit ilmu dari saya ataupun penyampaian saya. Jika berguna silahkan diaplikasikan. Tentunya jangan lupa di like dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Jika tidak bermanfaat buat teman-teman, abaikan saja, tidak jadi masalah ya. Yang pasti di sini saya coba untuk memberikan yang saya pahami dan saya ketahui agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Tentunya untuk mengikuti perkembangan update-update terbaru tentang seputar dunia marketing, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Saya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.